Katanya aku punya plan, dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, sistem naratif. Pilih mau mana, dolar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I give you the best that I can. Materi ke-9 yaitu model struktur organisasi yang adaptif, yaitu lingkungan bisnis yang berubah cepat seperti karena teknologi, pasar, dan kompetisi. Organisasi itu juga membutuhkan struktur yang fleksibel, responsif, dan efisien. Robbins dan Kotler menyebut struktur seperti ini sebagai struktur adaptif, adaptive organization structure. Nah, di sini ada ciri utama struktur organisasi adaptif. Yang pertama yaitu fleksibel, yang dimana suatu perusahaan mudah menyesuaikan strategi dan proses kerja. Yang kedua ada desentralisasi, yang dimana kewenangan banyak diberikan ke level bawah, jadi karyawan juga ikut berpartisipasi untuk sebuah rapat. Itu yang ketiga yaitu tim berbasis proyek. Pekerjaan dikelola melalui tim yang lintas fungsi. Yang empat yaitu komunikasi horizontal, yang dimana kolaborasi antar bagian, bukan hanya top down gitu. Yang kelima yaitu minim hierarki gitu, dimana lapisan manajemen itu lebih sedikit gitu. Yang keenam yaitu pengambilan keputusan yang cepat, dimana respon terhadap perubahan lebih gesit. Jadi perusahaan mampu untuk bersaing dengan perusahaan lain karena dia ini mampu menyesuaikan perusahaannya dengan teknologi yang bertumbuh cepat di era sekarang. Jenis-jenis struktur adaptif menurut Robbins dan Coulter. A. Struktur matriks atau matriks struktur. Definisinya adalah struktur yang menggabungkan dua bentuk departementasi. Yang pertama fungsional berdasarkan fungsi, produk atau proyek berdasarkan proyek. Ciri-cirinya, karyawan memiliki dua atasan, manajer fungsi dan manajer proyek. Kolaborasi lintas fungsi tinggi. Kelebihannya adalah fleksibel menghadapi proyek baru, mengoptimalkan sumber daya ahli. Kelemahan, jika memiliki dua atasan, berpotensi konflik kewenangan. B. Struktur tim atau team-based struktur. Definisinya adalah organisasi menggunakan tim lintas fungsi sebagai pusat pengelolaan pekerjaan. Ciri-cirinya, tim bertanggung jawab atas proses atau proyek tertentu, pengambilan keputusan berada di dalam tim. Hierarki sangat ramping. Kelebihan, sangat responsif terhadap perubahan, kreativitas dan inovasi meningkat, dan kelemahannya adalah membutuhkan SDM yang matang dan mau bekerja sama. Jenis-jenis struktur organisasi yang adaptif yang ketiga adalah struktur jaringan atau disebut juga New York struktur. Menurut Robbins, struktur jaringan adalah bentuk organisasi modern di mana perusahaan tidak lagi melakukan semua kegiatan secara internal. Sebaliknya, perusahaan hanya mempertahankan fungsi-fungsi inti, misalnya penelitian dan pengembangan, perencanaan strategi, inovasi, atau desain produk. Sementara itu, kegiatan lainnya yang bukan inti seperti produksi, distribusi, logistik, hingga pemasaran. Pemasaran akan diserahkan kepada pihak luar yang lebih ahli di dalam bidangnya. Ciri-cirinya, organisasi berfokus pada kompetensi inti sehingga lebih ramping dan tidak banyak struktur birokrasi. Banyak juga fungsi bisnis di outsource ke mitra eksternal. Sangat fleksibel sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Terkoneksi juga melalui jaringan kerjasama yang sangat kuat antar perusahaan. Kelebihannya, biaya operasional lebih rendah sehingga perusahaan tidak perlu mengelola semua bagian sendiri. Organisasi lebih adaptif dan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan pasar global. Kelemahannya, perusahaan sangat
bergantung pada kinerja dan keandalan mitra, sehingga beresiko kehilangan kontrol langsung terhadap kualitas produk atau layanan. Jika mitranya gagal, reputasi perusahaan inti juga bisa akan terdampak. Jenis-jenis organisasi struktur yang adaptif yang keempat adalah struktur virtual atau disebut juga virtual organization. Menurut Robin, struktur virtual adalah bentuk organisasi yang tidak memiliki kantor fisik yang tetap atau hanya memiliki struktur fisik yang sangat kecil. Sebagian besar pekerjaan dilakukan secara online, dan anggota tim dapat berasal dari berbagai lokasi, bahkan negara yang berbeda. Teknologi digital menjadi penghubung utama untuk mengkoordinasi komunikasi dan penyelesaian tugas mereka. Organisasi ini bekerja layaknya seperti organisasi tanpa dinding yang sangat fleksibel dan dapat membentuk tim sesuai kebutuhan proyek. Ciri-cirinya, karyawan dapat bekerja dari mana saja karena semuanya berbasis teknologi, dan komunikasi kolaborasi dilakukan melalui platform digital seperti video meeting, pesan instan, sistem kerja online. Tim bersifat dinamis, bisa dibentuk untuk proyek tertentu dan dibubarkan setelah selesai. Kelebihannya sangat fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan kerja. Biaya operasionalnya sangat rendah karena tidak perlu gedung yang besar, fasilitas kantor, atau biaya fisik. Mudah mengakses talenta global tanpa batas geografis. Kelemahannya, koordinasi lebih rumit karena semua harus dilakukan secara online atau digital. Budaya organisasi sulit terbentuk karena jarang bertemu secara langsung, dan potensinya masalah komunikasi, keterlambatan respon, dan perbedaan zona waktu, dan memerlukan teknologi yang sangat stabil dan keterampilan digital yang baik. Perbandingan struktur organisasi tradisional dan struktur adaptif. Yang pertama, dari segi jumlah hierarki. Untuk yang struktur tradisional, dia memiliki banyak lapangan manajemen dalam kurung hierarki tinggi. Sedangkan struktur adaptif hierarki lebih sedikit atau lebih ramping. Yang kedua, dari segi alur komunikasi. Untuk yang dari struktur tradisional, komunikasi berjalan secara vertikal dan formal. Sedangkan yang adaptif, komunikasi lebih horizontal, cepat, dan fleksibel. Yang ketiga, dari segi pengambilan keputusan. Yang struktur tradisional, keputusan dipusatkan pada manajemen puncak. Sedangkan yang struktur adaptif, keputusan didistribusikan ke tim dan level bawah. Yang keempat, dari segi fleksibilitas organisasi. Struktur tradisional cenderung kaku dan sulit beradaptasi. Dari segi struktur adaptif sangat fleksibel dan mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, struktur kerja. Struktur tradisionalnya berbasis fungsi atau departemen yang terpisah. Sedangkan yang struktur adaptif berbasis tim, proyek, atau kelompok lintas fungsi. Yang keenam, respon terhadap perubahan. Dari segi struktur tradisional lambat merespon karena banyak prosedur birokrasi, sedangkan yang struktur adaptif cepat merespon perubahan lingkungan. Yang ketujuh, inovasi. Dari segi struktur tradisional tingkat inovasi lebih rendah, sedangkan yang struktur adaptif tingkat
Inovasinya lebih tinggi karena lebih terbuka pada ide-ide baru. Yang ke-8, koordinasi antar bagian. Dari segi struktur tradisional, koordinasi formal dan teratur tetapi cenderung lambat. Untuk yang struktur adaptif, koordinasi lebih kolaboratif, cepat, dan lintas fungsi. Yang ke-9, gaya pengendalian. Dari segi struktur tradisional, pengendalian ketat, fokus pada aturan dan proses. Sedangkan struktur adaptifnya, pengendalian lebih longgar, fokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan hasil daripada prosedur kaku.